luka-luka batin dalam hidupnya gitu kan. Terus kita akan belajar juga bagaimana sih dampak yang ditimbulkan dari kepahitan atau luka-luka batin itu gitu ya. Baik dampak ke diri sendiri, kemudian mungkin yang sudah menikah atau misalnya yang bekerja gitu ya. Mungkin itu akan berimbas gitu ya, ada efek-efek negatifnya gitu ya. Jadi mungkin kita akan mengalami banyak masalah, nanti kita akan belajar sama-sama Pak Mesak dan bagaimana nanti kita akan membereskannya gitu ya, supaya kita nggak hanya secara teori, tapi kita boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita dari luka-luka ini gitu ya. Saya menyerahkan waktu ini ke Pak Mesak. Sebelumnya saya perkenalkan sedikit ya. Pak Mesak ini narasumber kita malam ini, Bapak Mesak Alexander Untung. Baru pertama kayaknya ya Pak ya, join di... Ya, pertama kali saya di sini. Baru pertama ya Pak ya, iya. Pak Mesak ini dipercaya Tuhan menjadi gembala jemaat Tuhan di GBI Kingdom of Love Cikampek gitu ya Pak ya. Betul. Beliau ya, Pak Mesak ini memiliki seorang istri dan 2 orang anak, 1 putra, 1 putri. Yang lebih seperti itu. Nanti detailnya Pak Mesak akan melanjutkan ya, menjelaskan sendiri dan saya serahkan waktu dan tempat. Kurang lebih pemaparan materinya 60 menit Pak, kurang lebih. Setelah itu kita ada 60 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Gitu ya Pak. Silakan Pak Mesak. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Kalau saya baca dari chattingnya Ibu Sola Gracia, ini semua dari alumni Fakultas Hukum UKI ya? Betul Pak. Kita Pak. Ya. Tapi kadang dari yang lain juga pernah join juga sih kadang-kadang ya Kak Mia. Okay. Ya, ada yang dari angkatan 92 enggak? Iya, 92. Terus. Aku 92 Bang. 92 itu istrinya, istri Mesak. Ya. Istri saya. Halo Pak Mesak. Halo. Oh, saya Henry. Oh, Bang Henry. Iya, dulu kan pernah undang Bapak khotbah di kampus kita zaman saya dulu memimpin. Ya. Penegora kan? Ya, istri saya angkatan 92 dari FHUKI ya. Ya, betul. Istri Pak Ale, istri Pak Alexander itu anak UKI. Siapa anak ya? UKI, Grace. Cuma nggak pernah ikut persekutuan dulu, nggak pernah. Oh, oke. Itu persoalannya. Itu persoalan. Oke, kita bahas ya. Yang pertama begini. Saya rasa sekalipun mungkin paparan pengajaran tentang kepahitan ini berulang-ulang sudah diajarkan dalam gereja dan memang harus berulang-ulang. Karena apa? Berkenaan dengan early warning yang Tuhan nyatakan bahwa kepahitan itu salah satu musuh, salah satu senjata andalan iblis menghancurkan orang percaya. Kita mulai dulu. Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai 12. Wahyu 8 ayat 10 sampai 12 bisa dimunculkan di screen ayatnya. Kak Kelly. Kak Kelly gitu. Bisa dimunculin Kak ininya. Enggak apa-apa, lihat ya. Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Katakan demikian. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, perhatikan, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa, perhatikan, sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati, perhatikan, banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Saya percaya ayat ini menjadi early warning yang sangat penting bagi anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyatakan satu bahaya yang sangat besar di hari-hari terakhir di zaman akhir ini, yang akan memporak-porandakan dan membinasakan iman orang percaya. Dikatakan ketika malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, jatuhlah bintang besar langit namanya Absintus dan menimpa sepertiga dari sungai dan mata air.
Dan Alkitab berkata catatan banyak orang mati karena minum air itu, karena sudah menjadi pahit. Artinya hari ini yang saya mau update adalah kepahitan adalah sesuatu yang sangat mematikan dalam kehidupan orang percaya. Kepahitan itu menjadi sesuatu yang menjadi andalan iblis yang akan memporak-porandakan iman orang percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar secara simpel, kira-kira kenapa kepahitan itu sangat berbahaya bagi orang percaya? Kenapa bitterness itu menjadi senjata andalan iblis untuk memporak-porandakan iman orang percaya? Kenapa luka batin itu membinasakan kehidupan orang percaya? Yang pertama, perhatikan. Inilah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa kepahitan itu sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang sangat laten membinasakan iman orang percaya. Ada 7 perkataan Yesus dari kayu salib yang kita kenal 7 word on the cross. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Apa kalimat pertama yang Yesus ucapkan di atas kayu salib ketika dia disalibkan? Maka kalau kita baca Alkitab, kita menemukan kalimat pertama yang Yesus ucapkan di atas kayu salib, yaitu dia berkata, "Ya Bapa, ampunlah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, jadi kalimat pertama yang Yesus ucapkan adalah kalimat pengampunan. Nah, saya mau tanya begini, kita lompat sedikit untuk memperjelas kalimat tadi. Kita percaya dalam iman orang percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Ya, kita yakin dan kita diajar semenjak sekolah minggu bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu, kita tidak menerima keselamatan oleh karena perbuatan baik kita, karena tidak akan pernah ada orang yang memiliki perbuatan baik lebih besar nilainya dibandingkan kejahatan yang dia lakukan. Sebaliknya, yang agak aneh dan berbeda dengan pandangan orang lain adalah bahwa kita diselamatkan oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. 2 pernyataan tadi saya mau korelasikan bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan oleh karena kematian Kristus. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan ucapan Yesus dan kayu salib yang pertama tadi adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaan saya adalah, apakah bila Yesus tidak mengampuni, pertanyaannya adalah apakah bila Yesus tidak mengampuni, kematiannya tetap menyelamatkan kita? Yang menarik adalah apakah kalau Yesus tidak mengampuni, kematiannya tetap memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita? Nah, saya jelaskan. Tidak. Begini. Tidak. Yakin kematian Yesus tidak menyelamatkan kematian Yesus tidak menyelamatkan hidup kita? Nah, saya jelaskan begini. Ketika iblis membuat sebuah skenario yang mematikan dengan cara menyalibkan Yesus dari kayu salib. Nah, pertanyaan saya yang muncul adalah begini. Tujuan utama iblis membuat sebuah skenario penyaliban bagi Yesus, tujuannya itu untuk membunuh Yesus atau menggagalkan rencana Allah. Ketika iblis merancangkan skenario jahat menyalibkan Yesus ke salib, nah skenario ini disusun tujuannya untuk membunuh Yesus atau menggagalkan rencana Allah. Menggagalkan Allah. Nah, saya lagi. Kalau menggagalkan rencana Allah, iblis tahu nggak bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa-dosa pelanggaran kita? Tahu. Nah, kalau tahu dia berarti bikin kesalahan yang bodoh sekali. Yesus memang harus mati, dia bunuh pula. Betul ya? Kan iblis memang bodoh. Kalau iblis tahu bahwa kematian Kristus untuk menyelamatkan kita, maka skenario penyaliban menjadi skenario paling bodoh. Tetapi saya bilang begini sebenarnya. Iblis ketika merencanakan penyaliban Yesus bukan sekedar membunuh Yesus, tetapi juga menggagalkan rencana. Kenapa? Kalau sekedar membunuh Yesus,
Iblis tidak perlu bangkitkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saya percaya penyangkalan itu tujuannya adalah melukai hati kita. Coba bayangkan, suami istri ini jalan ke mall, lalu satu saat suaminya ketemu teman di waktu SMA, ditanya, bro itu siapa? Maka suami kita bilang, ini saudara saya. Maka sampai rumah mungkin keluar piring terbang, pisau terbang, sabut terbang ya. Kenapa? Yang namanya disangkal itu melukai hati. Jadi iblis membangkitkan Petrus, murid kesayangannya, orang di tangan kanannya, orang yang menopang pelayanannya, orang terdekat yang dikatakan dengan Yesus, ada tujuannya dengan menyangkal supaya Yesus kepahitan. Kalau sekedar membunuh Yesus, iblis tidak perlu bangkitkan Yudas mengkhianati Yesus. Saya percaya hampir tidak ada orang yang bisa menerima kesalahan dan dosa yang namanya pengkhianatan. Sebuah perselingkuhan dalam rumah tangga itu pengkhianatan dan itu sangat melukai, sangat dalam. Jadi saya percaya tujuannya pengkhianatan itu dilakukan oleh kalangan ring dalam daripada Yesus. Tujuannya supaya Yesus terluka dan kepahitan. Kalau sekedar membunuh Yesus, iblis tidak perlu bangkitkan orang Israel menyalibkan Yesus, berteriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal 3,5 tahun Yesus ada melayani orang-orang Israel dengan luar biasa, menyembuhkan yang sakit, membuat orang yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan mampu memberi makan 5.000 orang. Sisanya berapa? 5.000 orang itu makan 12 bakul. Kenapa sisanya 12 bakul? Ada yang tahu alasannya? Karena Alkitab saya dengan sangat jelas dan gamblang mengatakan karena tidak ada ibu-ibu. 5.000 orang laki-laki. Sebab kalau ada ibu-ibu pasti habis. Kenapa? Dibungkus, dibawa pulang. Pasti berbungkus. Babungkus ya. Jadi iblis membangkitkan orang Israel tujuannya adalah melukai Yesus dengan cara apa? Orang yang sudah menerima kebaikan, orang yang sudah menerima anugerah, di mana Yesus melayani mereka dengan hebat, mereka angkat kaki, menginjak tumit Yesus dengan luar biasa. Tujuannya kepahitan. Nah, tujuannya kepahitan supaya apa? Pertanyaannya, supaya apa? Coba bandingkan dengan Imamat 22:22. Boleh dibacakan Imamat 22:22? Yesus adalah pengenapan hukum Taurat dan salah satu presupposisi daripada binatang yang mau dikorbankan persyaratannya lihat Imamat 22:22. Silakan Bu Lucy mungkin. Imamat berapa Pak? 22 ayat 22. 22 ayat 22 ya. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Lihat, persyaratan yang sangat jelas, yang sangat lugas, artinya syariat korban yang harus dimiliki orang Israel ketika mereka mengorbankan binatang, salah satunya tujuannya untuk substitusi, penebusan dosa, karena perjanjian lama adalah gambar daripada perjanjian baru, harus binatang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, legal standingnya begitu, tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh celanya. Makanya perhatikan kalau kita baca dalam Lukas pasal berapa, 18 atau 19 saya lupa itu, waktu Yesus di atas kayu salib, tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. 2 penyamun ketika disalib, menjelang mati dipatahkan kakinya. Waktu Yesus mau dipatahkan, orang-orang Romawi tidak jadi mematahkannya karena Yesus sudah mati. Artinya tidak ada tulang yang patah, memastikan bahwa Yesus adalah korban yang dituntut oleh perjanjian lama menjadi korban yang sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, contoh yang kedua dari peristiwa ini, ada garis kata bawah yang patah tulang, yang berbisul, yang berkedal, bahkan juga tidak boleh ada yang luka. Jadi ketika Yesus mengucapkan kalimat pengampunan dalam
dalam perkataan Yesus dan salib itu membuktikan bahwa hati Yesus tidak terluka. Sebab apabila hati terluka, kepahitan, dendam dengan Petrus, benci dengan Yudas, marah dengan orang Israel, maka korban Yesus di atas kayu salib menjadi korban yang sia-sia. Dan saya mau katakan dengan berani bahwa sampai hari ini tidak akan ada keselamatan yang dihasilkan daripada korban Yesus di atas salib. Ya, jadi kalau Yesus tidak mengampuni, tidak akan pernah ada keselamatan yang kita bisa terima dari korban Yesus di atas salib. Artinya apa dari peristiwa ini? Hal yang pertama, kenapa kepahitan itu menjadi sangat berbahaya? Saya mau katakan hal yang pertama yang sangat penting, hal yang pertama yang sangat mendasar adalah bahwa kepahitan itu membuat kita tidak akan berkenan kepada Allah. Bayangkan loh, Yesus menderita di kayu salib. Tubuhnya dihancurkan. Nama baiknya diporak-porandakan. Dia ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Itu kesengsaraan yang hebat. Tetapi itu tidak akan menjadi bermakna, tidak akan menjadi berarti, tidak punya power, tidak punya kuasa untuk menyelamatkan kita kalau Yesus kepahitan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Saya mau katakan pelayanan kita, pengorbanan kita, apapun yang kita lakukan demi nama Tuhan Yesus sekalipun tidak akan pernah akan bermakna di mata Tuhan kalau kita mengalami kepahitan. Saudara bisa bayangkan ya, hari ini kita seorang istri terluka oleh seorang suami, nggak bisa mengampuni. Doa-doa kita, kesetiaan kita beribadah, kesetiaan kita membayar persembahan, persepuluhan, apapun namanya, menjadi tidak bernilai di mata Tuhan ketika kita biarkan kepahitan itu menjadi rongga yang menganga dalam hati dan kehidupan kita. Maka oleh karena itu saya katakan, kepahitan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, kepahitan sesuatu yang berbahaya. Dan saya menemukan tidak banyak agama yang mengajarkan pengampunan. Ya, kekristenan yang sangat berbeda. Karena kepahitan itu berbahaya, maka Yesus mengajarkan kita kalimat pengampunan. Jadi hal yang pertama yang sangat mendasar, kenapa kita nggak boleh kepahitan dalam kehidupan kita? Karena rentangan perbuatan baik kita, kesetiaan kita, ketaatan kita menjadi tidak bernilai kalau kita hidup dalam kepahitan. Artinya dalam bahasa yang sederhana saya mau katakan poin yang pertama adalah tidak akan pernah ada perkenanan Tuhan bagi orang yang kepahitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya mau katakan bahwa kepahitan itu sesuatu yang sangat berbahaya, yang sangat mematikan dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat Hakim-Hakim pasal 12 ayat 7. Boleh dibantu Ibu Lestari bacakan Hakim-Hakim 12 ayat 7. Hakim-Hakim 12 ayat 7. Kak masih masih di mute Kak Wita. Oke. Sudah suara saya ada. Sudah. Hakim-Hakim 12 ayat 7. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Benar ya? Oke, betul. Nah, pertanyaan menarik begini. Dikatakan Yefta dipakai oleh Tuhan sebagai hakim 6 tahun lamanya. Pertanyaannya, 6 tahun itu waktu yang panjang atau waktu yang singkat? Sebentar Pak, satu periode presiden saja itu. Sebentar ya. Dan ternyata 6 tahun menjadi hakim itu durasi yang paling singkat di antara hakim-hakim yang lain. Yefta itu ternyata yang paling durasinya sangat sempit dan pendek di antara hakim-hakim yang lain. Yang ironisnya begini. Kalau dalam Alkitab kita perhatikan, ada tokoh peran utama orang-orang yang benar dalam Tuhan. Biasanya mereka itu dicatat dengan detail dalam Alkitab.
Ada tokoh-tokoh tertentu yang nggak terlalu penting lah dalam Alkitab, dicatatnya sepintas. Contoh, Ishak dan Ismail. Ismail hanya dibahas sepintas, sedangkan orang pilihan Tuhan, orang yang memiliki kebanggaan Tuhan, diceritakan dengan detail. Demikian juga dengan Esau dan Yakub. Tuhan memilih Yakub, maka kisah perjalanan hidup Yakub itu begitu panjang, dituliskan bagaimana Tuhan ada dan menyertai kehidupannya. Sedangkan Esau hanya sepintas. Yang menariknya adalah Yefta itu ditulis dalam Alkitab mulai pasal 11 ayat 1 sampai 40, pasal 12 ayat 1 sampai 7 yang tadi kita baca. Artinya 47 ayat. Tetapi dalam 47 ayat itu Yefta hanya dipakai 6 tahun. Sedangkan hakim yang pertama namanya Otniel, kalau saudara Bapak Ibu baca, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai 11. 11 ayat, tetapi dia dipakai Tuhan 40 tahun. Hakim yang kedua namanya Ehud, ditulis ayat pasal 3 ayat 12 sampai 30, 19 ayat. Dipakai 80 tahun. Tetapi kenapa hal yang ironis adalah Yefta ditulis dan panjang 47 ayat. Ya, 47 ayat yang panjang, tetapi kenapa dia hanya dipakai Tuhan dalam durasi yang sangat pendek, 6 tahun. Artinya, saya percaya Tuhan punya skema, punya rencana, punya rancangan yang hebat dalam hidup Yefta, tetapi rancangan itu tidak bisa tergenapkan dalam hidup Yefta. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kalau Tuhan pilih Yefta dipakai dalam waktu 6 tahun. Coba kita lihat pasal 12 tadi ayat 4 sampai 6-nya. Bisa baca Bu Lucy, Pak. Hakim-Hakim 12 ayat 4 sampai 6. Inilah penyebabnya Yefta tidak bisa dipakai Tuhan secara sempurna dalam rentang waktu yang panjang. Hakim-Hakim 12 ayat 4 sampai 6. Ya. Kemudian Yefta mengerahkan semua orang Gilead untuk berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu karena orang-orang itu mengatakan, karena orang-orang itu mengatakan, kamu orang-orang Gilead adalah pelarian dari suku Efraim, dari tengah-tengah suku Efraim, dari tengah-tengah suku Manasye. Lalu orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan Yordan untuk menghadapi suku Efraim itu. Dan terjadilah, ketika pelarian dari suku Efraim berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika dia menjawab bukan, maka mereka akan berkata kepadanya, coba katakan, Cibolet. Dan dia berkata, Cibolet. Jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat. Maka mereka menangkap ia dan membunuhnya dekat tempat-tempat penyeberangan Yordan itu. Pada waktu itu 42.000 orang dari suku Efraim tewas. Sampai 6 ya Pak? Oke. Ya, sudah sampai situ. Kalau tadi dari ini mungkin ajaran baru ya. Tidak disebutkan cara mereka sorry Pak. Saya membunuh bacanya orang-orang Efraim. Sorry, tadi saya pakai yang Indonesia literal. Mau diulang, Pak? Ya, nggak apa-apa. Kalau dalam Alkitab kita ejaan yang lama, 42.000 orang Efraim itu dibunuh dengan cara disembelih. Ya, bayangkan bagaimana seorang hakim Tuhan, bagaimana seorang hamba Tuhan yang diurapi, bagaimana seorang pilihan Tuhan bisa bertindak di luar nalar dalam hal kekejaman, membinasakan saudaranya sendiri, orang-orang Efraim, 42.000 orang dengan cara disembelih. Jadi Efraim itu adalah bagian suku Gilead, sukunya sukunya Yefta itu bagian daripada suku Efraim. Contohnya begini. Kalau tradisi orang Batak ada namanya Parna yang terdiri dari 50 suku lebih. Nah, salah satu suku Gilead ini
Dan Gilead ini bertempur berperang dengan suku besarnya dan hebatnya ini orang luar biasa. Yefta itu menang. Tetapi caranya luar biasa. Dia tempatkan orang-orang di penyeberangan, menunggu orang menyeberang, mengungsi lalu tanya orang Efraim bukan. Kalau bukan orang Efraim ditanya, coba katakan lu Shibolet, pakai Y. Dia bilang Shibolet, jadi kalimatnya aksennya tidak dengan tepat. Maka ketahuan di orang Efraim, maka ditangkap dan disembelih. Saya percaya kekejaman dan kekejian dilakukan oleh Yefta inilah ini yang menghentikan Tuhan memakai Yefta. Artinya begini saya katakan loh. Tuhan nggak peduli potensi kita sebesar apa. Tuhan tidak peduli rangkaian keberhasilan dalam pelayan kita seperti apa. Kalau engkau melakukan kekejaman seperti itu, maka Tuhan akan hentikan. Nah, pertanyaannya menariknya begini. Kira-kira kenapa seorang hamba Tuhan bisa melakukan kekejaman? Kenapa sebagai orang yang diurapi Tuhan, dia melakukan kekejian yang hebat? Kalau kita runut pasal 11, ya kita baca menemukan bahwa Yefta itu anak perempuan Sunda. Bapak Yefta menikah, lalu tidak punya anak, dia kawin lagi dengan perempuan Sunda, lahirlah Yefta. Tapi setelah Yefta lahir, masalah muncul. Istri yang sah yang pertama ini melahirkan anak juga. Sehingga anak-anak mereka akhirnya bertengkar. Yefta diusir dari rumah tangganya. Artinya Yefta adalah anak yang tertolak dalam keluarga. Perhatikan, anak-anak yang tertolak dalam keluarga adalah anak-anak yang sangat aktif hidup dalam kepahitan, maka dia punya rebellion spirit, roh pemberontakan. Jadi permasalahan muncul, Tuhan punya rencana besar dalam hidup Yefta, tapi Tuhan nggak bisa nyatakan kehebatan, kedahsyatan rencananya karena Yefta hidup dalam kepahitan. Artinya apa? Artinya yang kedua saya mau katakan, Tuhan tidak ada dalam rencana Tuhan yang besar bagi orang-orang yang kepahitan. Jadi hari ini kita harus sungguh-sungguh mengambil sebuah kebenaran yang penting. Tuhan hentikan Yefta dalam waktu 6 tahun pelayanannya karena dia tidak menyelesaikan kepahitan yang muncul dalam hidupnya. Ya, Tuhan nggak peduli loh. Yefta punya prestasi sehebat apa yang dia torehkan. Tuhan tidak peduli seberapa hebat karya-karya yang dihasilkan dalam pelayanannya. Tetapi ketika dia nggak bisa menyelesaikan kepahitan dalam hidupnya, maka sorry to say Tuhan katakan tidak ada tempat buat orang-orang yang kepahitan. Kita ingat juga bagaimana Musa. 40 tahun dia pimpin orang Israel. Lalu dia berdiri di Gunung Nebo, kalau nggak salah cuma tinggal 16 km lagi. Negeri yang akan dia jejak tanah perjanjian itu, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan lewat kehidupannya, negeri di mana dia menghabiskan 40 tahun berjalan untuk sampai tanah Kanaan ini. Tetapi Tuhan bilang, sorry Musa, kamu tidak masuk ke tanah perjanjian. Hari ini siapa kita yang mengalami kepahitan? Kalau kita nggak bisa menyelesaikan kepahitan itu, maka jangan kaget suatu saat Tuhan akan singkirkan dalam rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan Yefta dihentikan Tuhan dalam waktu pelayanan 6 tahun karena Yefta tidak bisa menyelesaikan kepahitan dalam hidupnya. Maka jangan heran kalau nanti suatu saat Bapak Ibu lihat pendeta-pendeta, gembala-gembala yang punya high temper, yang gampang sekali tersinggung, gampang marah, gampang dendam. Saya bilang orang-orang seperti itu berarti orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka jangan kaget suatu saat Tuhan akan menghentikan mereka dan Tuhan membangkitkan orang yang lain. Jadi yang kedua saya mau katakan, kenapa kepahitan itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya buat anak-anak Tuhan? Karena ternyata kepahitan itu membuat kita tidak punya tempat dalam rencana Allah yang besar, ya. Yang ketiga, kenapa saya mau katakan kita mau belajar hari ini kepahitan itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya buat kita dan kita mengerti kepahitan itu tidak boleh kita biarkan dalam hidup kita. Kita lihat 1 Samuel pasal 18 ayat 5 sampai 10. Boleh Bu Lucy bacakan? 1 Samuel 18 ayat 5 sampai 10.
1 Samuel 18 Ayat 5 ayat sampai 10. 9 sampai 10. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Amin. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Sampai 10 ya, Pak? Ya. Oke, pertanyaan menarik begini. Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan menjadi raja. Tetapi ayat 10 hal yang ironis terjadi. Dikatakan roh jahat itu menguasai Saul. Jadi saya mau katakan begini loh. Jangan pernah berpikir bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah imun terhadap kuasa kegelapan yang akan menguasai hidup kita. Nah, saya mau katakan dengan sangat pelan-pelan dan agar mudah dimengerti, bahwa Saul bisa kerasukan, bisa dikuasai oleh roh jahat, ternyata itu kuncinya ayat 9. Sejak hari itu dikatakan Saul mendengki kepada Daud. Mendengki itu sibling brother daripada iri, benci, sebel, begitu kan. Artinya Saul menjadi kepahitan ketika perempuan-perempuan Israel memberikan pujian kepada Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa, artinya puluhan ribu. Dan ketika Saul kepahitan, orang yang tadinya diurapi Tuhan, tiba-tiba hanya dalam waktu 24 jam dikatakan keesokan harinya, maka roh jahat itu menguasai Saul. Artinya dari orang yang diurapi Tuhan, intervalnya hanya dalam waktu yang singkat, tidak sampai 24 jam, iblis bisa menguasai seorang yang bernama Saul. Jadi saya mau katakan begini, pintu gerbang, celah terbesar, iblis bisa memporak-porandakan dan menguasai hidup seseorang, yaitu kepahitan. Hati-hati orang-orang yang kepahitan, karena orang yang kepahitan itu jadi mangsanya setan dan mudah dikuasai oleh iblis. Nah, saya mau katakan, saya jelaskan begini, kenapa orang yang kepahitan itu sangat gampang dikuasai oleh iblis. Nah, roh jahat dalam Alkitab seringkali juga disebut dengan nama Beelzebul atau Beelzebub. Beelzebul atau Beelzebub ini artinya adalah the Lord of Lies, dewa lalat. Yang menarik, setan, roh jahat itu diidentifikasi, dipersonifikasikan dengan lalat. Nah, pertanyaannya adalah, lalat itu menggemari tempat yang seperti apa? Maka jawaban kita pasti semua, tempat yang bau, busuk, kotor. Tetapi yang sering kita alami, jarang kita sadari, lalat itu menggemari tempat di mana ada luka. Saudara punya koreng, jangan diperban, keluar rumah, korengnya terbuka, keluar rumah. Saya percaya nggak sampai 15 menit, koreng itu akan dikerumuni oleh lalat. Artinya saya mau katakan hal yang ketiga, prinsip yang ketiga, kenapa kepahitan itu sesuatu yang sangat berbahaya buat anak-anak Tuhan hari ini?
kita dicelikan dengan sebuah pemahaman yang sangat clear buat hidup kita, bahwa kepahitan itu menjadi celah terbesar, gerbang yang terbuka, iblis masuk dan menguasai hidup orang percaya. Dan saya mau katakan, orang yang dikuasai setan cuma tinggal sedikit waktu lagi melakukan kekejaman. Sama seperti Yefta, melakukan kejaman. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, contoh. Kalau saudara Bapak Ibu sebagai polisi, profesi Bapak Ibu sebagai polisi, lalu ada 2 kasus kriminal. Yang pertama tabrak lari, yang kedua mutilasi. Orang dibunuh, mayatnya dipotong-potong, kepalanya taruh Bekasi, tangan di Jakarta, perutnya di Cikampek, kakinya di Bandung. Nah, pertanyaan saya, biarpun terpisah begitu, pertanyaannya, sebagai polisi lebih mudah mengungkap kasus yang mana? Tabrak lari atau kasus mutilasi? Yang mana kira-kira? Tabrak lari atau mutilasi? Tabrak lari, yakin? Nanti coba kita tanya polisi ya. Mutilasi lebih gampang. Betul. Kenapa? Karena polisi mengungkap kasus mutilasi itu sangat gampang karena tinggal cari FB-nya, cari WA-nya, cari hubungan antara pelaku dan korban. Dan pasti pelakunya orang dekat. Pelakunya dekat. Nah, sedangkan tabrak lari, polisi sulit mengungkapkan. Kenapa? Karena dari korban dan pelaku tidak ada hubungan. Sehingga polisi sulit mempertemukan mereka antar korban dan pelaku di mana perhubungannya. Kita banyak kasus contoh kejaman ya. Pernah saya baca di Malang ada bos yang dibunuh anak buahnya. Kenapa? Ternyata dia anak buah yang pernah dipecat. Kepahitan, luka batin. Artinya, saya mau katakan, kita harus hati-hati maintenance dengan hati kita dengan benar. Jangan biarkan kepahitan menguasai hidup kita. Karena orang yang kepahitan, percayalah, sebentar lagi dilakukan kejaman. Sebentar lagi akan melakukan kejaman. Hampir semua kekejian bersumber daripada kepahitan. Saya pernah nonton film dokumenter tentang Hitler. Hitler itu membantai orang Israel, orang Yahudi di kaum Auschwitz ribuan orang, bukan juga jutaan orang. Itu sumbernya dari mana? Dia kepahitan karena mamanya adalah seorang pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh orang Yahudi. Artinya kepahitan itu satu saat hanya tinggal tunggu waktu berbuah dan menghasilkan kejahatan. Oleh karena itu maka ketika pengalaman Saul, orang yang diurapi Tuhan, orang yang Tuhan tentukan jadi raja, orang yang Tuhan pilih jadi pemimpin orang Israel, bisa dikuasai oleh setan ketika dia membuka dirinya untuk dikuasai iblis lewat yang namanya kepahitan yang muncul dalam hidupnya. Jadi hari ini saya mau katakan hampir tidak ada kekejian yang tidak diawali karena kepahitan. Sebaliknya semua kekejaman, semua kejian saya berani pastikan dimulai dari kepahitan. Nah, oleh karena itu sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh membiarkan hidup kita dalam kepahitan. Karena Tuhan mau kita lepas dari cengkraman iblis supaya kita terbebas daripada jebakan setan yang membuat kita dikuasai dan sebentar lagi kita akan berbuat kekejian dan kejaman. Jadi perhatikan yang pertama, orang yang kepahitan tidak akan berkenan kepada Allah. Dari pengalaman mana? Yesus yang mengampuni. Yang kedua, orang kepahitan tidak akan mendapatkan tempat dalam rencana Tuhan yang besar. Yang ketiga, orang yang kepahitan akan gampang sekali dikuasai oleh setan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus menjauhkan diri kepahitan dan melepaskan pengampunan? Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 20. Silakan Bu Lucy bisa baca buat kita semua. Bilangan 20 ayat 14 sampai 20. Iya. Bilangan 20 ayat 14 sampai 20 ya, Pak? Iya, betul.
Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja yang akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya. Asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Tapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Oke. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu hari ini ke Tanah Perjanjian, ke Holy Land, kita hari ini melihat bahwa ada belahan antara negeri Israel dan Yordania. Padahal kalau kita belajar sejarah perjanjian lama, bagian Yordania itu sebagian juga masuk Israel. Makanya kalau kita baca ada kota Aman. Kata Aman ini muncul dari kata Amon, keturunan daripada Lot, anak Lot itu. Lot punya anak Amon dan Moab ya. Lalu ada suku yang bernama Edom. Orang Edom ini sekarang tinggal, kalau saudara ke Israel, kita punya trip jalan lewat Petra yang salah satu Seven Wonders itu, orang-orang Edom itu daerah tinggal di situ. Nah, orang Edom ini tinggal dekat tanah Kanaan, tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang melimpah susu dengan madu, tetapi orang Edom ini tidak mengalami janji berkat Tuhan. Mereka tidak diberkati Tuhan. Banyak orang yang hidupnya dekat dengan sumber berkat, menghabiskan waktu mereka ibadah berhari-hari, berjam-jam, tetapi hidup mereka tidak mengalami berkat Tuhan. Timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa mereka bisa nggak diberkati Tuhan? Kenapa Edom, orang yang tinggal dekat tanah Kanaan, mereka tidak diberkati Tuhan? Maka kita menemukan sebuah kebenaran yang kita tertata dengan sempurna dalam Bilangan pasal 20 tadi. Apa alasannya sampai Edom tidak diberkati Tuhan? Edom tidak diberkati Tuhan ternyata alasannya karena Edom tidak memberi mereka jalan bagi orang Israel melewati negeri mereka ketika mereka menuju tanah Kanaan. Ya, Edom tidak diberkati Tuhan sekalipun tinggal di dekat tanah Kanaan. Kenapa? Karena Edom tidak memberi jalan buat orang Israel. Tuhan berjanji akan memberkati orang yang memberkati orang-orang Israel, dan Tuhan berjanji akan mengutuk orang-orang yang mengutuk orang Israel. Nah, orang-orang Edom ini orang Israel berjalan menuju tanah Kanaan, sampai di daerah Edom di perbatasan mereka namanya Kades. Mereka minta izin. Musa bilang kami mau lewat, izinkan kami. Tuhan mereka bilang nggak boleh kamu lewat. Musa kembali bernegosiasi. Kalau ternak kami, anak-anak kami minum air, kami akan bayar. Artinya menghasilkan devisa. Tapi orang Edom tetap tidak memberi jalan. Nah, pertanyaan yang menariknya gini loh. Kalau orang Edom tidak diberkati Tuhan karena tidak memberi jalan kepada orang Israel, tetapi pertanyaannya adalah alasannya, kenapa orang Edom gak ngasih jalan? Nah, kenapa pertanyaannya orang Edom gak ngasih jalan? Padahal kalau dengan logika kita secara matematis,
kehadiran orang Israel 2 juta orang, bawa anak-anak, mungkin kalau lewat akan singgah di warung, di toko segala macam, menghasilkan devisa. Kenapa orang Edom nggak mau ngasih jalan? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa orang Edom nggak ngasih jalan? Kepahitan. Kebaikan. Kepahitan karena waktu Esau. Kepahitan. Ya, coba kita lihat. Siapa itu Edom? Coba kita lihat Kejadian 36 ayat 1. Kita akan tahu alasannya kenapa orang Edom nggak ngasih jalan. Kejadian 36 ayat 1. Siapa itu Edom? Perhatikan. Silakan Bu Lucy bisa baca Kejadian 36 ayat 1. Yang 3 ayat 1. 36 ayat 1. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon orang Hewi. Dan Basmat, Sampai situ. Jadi kita mendapatkan sebuah data yang otentik, dan ini yang menjadi alasan kenapa orang-orang Edom ngasih jalan. Karena Alkitab memberikan data otentik bahwa Edom adalah keturunan daripada Esau. Ngerti ya? Jadi orang Edom keturunan Esau, orang Israel keturunan Yakob. Gara-gara Yakob pernah menipu Esau, maka keturunan Esau begitu marah sehingga mereka nggak mau ngasih jalan sama orang Israel. Jadi artinya saya mau katakan kepahitan itu berbahaya karena ini kepahitan itu cenderung akan kita turunkan secara generatif. Nah, pertanyaan saya menariknya begini. Yakob menipu Esau itu pada saat orang Israel belum masuk ke Mesir. Sedangkan orang Israel di Mesir itu 400 tahun lebih atau sekitar 430 tahun. Kalau Yakob menipu Esau itu 20 tahun sebelum dia masuk tanah Kanaan, maka 430 tahun mereka di Mesir ditambah 20 tahun sebelum mereka di Mesir, maka total penipuan itu terjadi 450 tahun. Bayangkan 450 tahun yang lalu nenek moyang orang Edom yaitu Esau ditipu Yakob, itu kepahitan itu selalu terupdate dari generasi ke generasi. Kepahitan itu diwariskan, diturunkan secara generatif. Nah, oleh karena itu saya mau katakan begini, saudara yang terkasih, kepahitan itu membuat kita tidak akan diberkati Tuhan. Karena kenapa? Karena kepahitan itu sangat bersifat generatif. Contohnya begini, saya mau kasih statement ya. Kalau kita mau mencari menantu perempuan buat anak laki-laki kita, carilah anak perempuan yang menghormati bapaknya. Kenapa saya katakan demikian? Pernah saya baca di sebuah survei di media online, saya lupa jawaban.com atau apa. Pernah disurvei penyebab perceraian tertinggi dalam kehidupan orang Kristen. Ternyata bukan uang. Yang menarik adalah bukan karena faktor ekonomi perceraian memiliki tingkat yang tertinggi dalam kehidupan orang Kristen. Perceraian itu menjadi yang tertinggi dikarenakan istri-istri yang tidak lagi menghormati suaminya. Saya terkejut. Halo? Kenapa? Kenapa perceraian yang tertinggi disebabkan istri-istri yang tidak menghormati suaminya? Seolah-olah istri yang salah. Saya bilang enggak. Karena kebanyakan kasusnya terjadi seperti ini. Contohnya, kalau seorang suami berselingkuh, maka itu akan menimbulkan sakit hati kepada istrinya. Nah, seringkali kegagalan seorang hamba Tuhan, kegagalan keluarga-keluarga adalah kita membiarkan sakit hati seorang istri ini diceritakan kepada anak perempuannya.
ketika anak perempuannya mengetahui bapaknya seorang perusak rumah tangga, bapaknya orang yang tidak bertanggung jawab, punya simpanan lain, maka saya berani pastikan anak perempuan ini sulit menghormati bapaknya. Saat dia sulit menghormati bapaknya, maka saya juga sadar dia juga akan mengalami kesulitan untuk menghormati suaminya. Inilah yang seringkali perceraian dalam kehidupan anak-anak Tuhan, karena seorang anak mewarisi kepahitan daripada ibunya. Sebaliknya kalau kita mencari menantu buat anak perempuan kita, carilah anak laki-laki yang mengasihi dan menghormati bapaknya, ibunya, sorry. Kalau dia mengasihi ibunya, dia menghormati ibunya, memperlakukan ibunya dengan baik, saya percaya dia juga memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, jadi dari hal ini kita mau simpulkan sederhana loh. Orang-orang Edom ini tidak diberkati Tuhan akibat karena mereka tidak memberi jalan kepada orang Israel ketika orang Israel mau lewat tanah negeri mereka. Nah, alasannya mereka tidak memberi jalan sederhana ternyata karena mereka mewarisi kepahitan turun-temurun 400 tahun lebih dari kehidupan nenek moyang mereka yang bernama Esau. Jadi oleh karena itu hari ini kepahitan itu menghambat berkat dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, kepahitan menghambat berkat dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu kita belajar hari ini ada 4 perkara yang membuat saya bilang kita harus aware, harus waspada terhadap kepahitan. Yang pertama, kepahitan membuat kita tidak akan berkenan kepada Allah. Yang kedua, kepahitan membuat kita tidak mempunyai tempat dalam rencana Tuhan yang besar. Yang ketiga, kepahitan membuat kita gampang dikuasai oleh iblis. Dan yang keempat, kepahitan membuat kita tidak akan mengalami berkat yang Tuhan sediakan. Ya, amin, berfirman Tuhan. Kita berdoa. Setelah itu mungkin kita mau sharing ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bercengkerama, kami boleh sharing firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini menjadi rema yang menghidupkan kehidupan kami, sehingga kami akan diberkati, kami hidup dalam rencana Tuhan yang besar. Berkati persekutuan anak-anak muda-mu Tuhan di tempat ini Tuhan, dalam segala kelimpahan anugerah yang tersedia pada Tuhan, sehingga berkat Tuhan sempurna menyertai mereka semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan mungkin selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Mesak untuk pemaparan firman dan beberapa contoh yang kita bisa belajar malam ini gitu ya. Iya, Abang Kakak silakan kalau ada yang mau langsung bertanya atau mau sharing pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain atau mau bertanya, silakan ya. Mungkin 2 atau 3 orang penanya dulu. Ya, tadi kita belajar dari contoh kasus yang real dari Alkitab ya Pak ya. Udah sering dengar tentang Saul, tapi pas barusan dibukain betapa cepatnya gitu ketika dikatakan hatinya mendeki, kemudian besoknya langsung roh jahat yang dari Tuhan berkuasa atas Saul gitu ya. Ya, bukan main ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, barangkali Kak Wita atau ada Bang Ben, ada Bang Roganda, Kak Kelly. Boleh membaca bagian Lestari itu kayaknya mau nanya. bagian Wahyu naik Absintus itu mulanya saya kira yang cahaya jatuh itu ada bintang yang jatuh itu saya terjemahkan sebagai agama, karena ternyata kalau hanya berpegang pada agama pahit, kita juga hidupnya banyak aturan tapi nggak bisa melaksanakan dan menyakiti hati orang karena melaksanakan agama. Ternyata pahit itu banyak hal ya di keluarga. Ya mungkin salah satu agama, tapi pendidikan keluarga, sikap orang tua, semua hal memahitkan. Dan saya pernah membaca satu nats, tapi lupa saya, bahwa Yesus selagi disiksa yang seperti difilmkan oleh Mel Gibson itu, bahwa di Alkitab saya lupa natsnya, cuma membaca sekilas. Yesus melaksanakan semua proses sampai matinya itu di penuh sukacita. Cuma langsnya lupa.
Karena makanya Bapak bilang tidak ada kepahitan. Dia melaksanakan itu dengan sukacita karena dia Kristus itu melihat sesuatu yang depan bahwa umat manusia yang dia ciptakan menjadi kembali miliknya. Gitu. Absintus ya ternyata kalau di saya jadinya agama yang memahitkan. Tapi Bapak hari ini membukakan bahwa kepahitan itu telah diselesaikan. Kristus tidak mengalami kepahitan, dia telah memutus rantai kepahitan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Wita. Mungkin tapi pada saat Kristus menjalaninya juga mungkin bukan, tadi kan Kak Wita sempat bilang bahwa dia menjalaninya dengan sukacita gitu ya. Saya nggak tahu tuh Kak, ketika menjalani proses dari lahir, sebenarnya kan dari lahir Tuhan sebenarnya bisa mengalami kepahitan ya. Lahir dari garis yang di luar nikah gitu kan, itu kan udah kalau hari gini itu kan menjadi ajang celaan banget gitu ya, dalam kemiskinan yang parah, terus kemudian disalibkan untuk dosa yang tak pernah terbuktikan gitu kan. Saya kira mungkin kalau secara manusia mungkin juga pahit ya Pak ya, tapi cara meresponnya itu yang kita harus belajar tuh. Nah, lebih mungkin seperti itu ya. Yang lain barangkali ya Kakak tanggapannya. Sambil nunggu Bang Ben. Ya, shalom. Terima kasih. Bro Mesa, shalom. Apa kabar? Siap, komandanku. Siap, komandanku. Siap. Ya, ini ada tertarik saya tadi dengan penyampaian Bung Mesak ya, tentang kepahitan. Ternyata memang kepahitan ini menjadi akar yang sangat dahsyat ya, atau sangat luar biasa untuk mengakibatkan rusaknya hubungan bukan hanya antara manusia tapi dengan Allah, bahkan kesia-siaan terjadi apabila mengalami kepahitan. Ini hanya saya coba bicara kasus aja nih, Bro Mesak. Saya tertarik tadi yang kedua lagi tadi masalah hubungan yang dekat antara ayah dengan anak perempuan dan ibu dengan laki-laki. Nah, kasusnya begini, Pak Bro Mesak. Kadang-kadang saya lihat, saya berdasarkan survei aja saya perhatikan, kadang-kadang memang kedekatan antara ayah dengan seorang perempuan ataupun seorang anak perempuan itu menjadi salah satu pola yang muncul di dalam pola pikir atau mindset atau karakter seorang anak ya Pak ya. Nah, kadang-kadang ini saya lihat dalam satu pernikahan yang terbawa kepada perilaku itu ya. Jadi semua melihat suami itu seakan-akan menjadi perfect seperti apa yang diharapkannya, seperti yang dialami dalam masa lalunya. Nah, sehingga kadang-kadang terjadi masalah komunikasi antara suami dan istri. Nah, dari ini akhirnya terjadi kepahitan itu terbalik. Kepahitan terjadi di laki-laki, bukan di perempuan. Kenapa? Karena bukan karena masalah sekedar direndahkan ataupun merasa terjadi sesuatu, pria itu merasa tidak berarti, tapi dia merasa kehilangan kewibawaan gitu. Nah, hal ini akhirnya terjadi suatu putus komunikasi lah. Saya tidak mengatakan bercerai, tapi akhirnya mereka hilang dalam kedudukan suami istri lah. Nah, ini membawa dampak pada anak ya. Nah, ketika tadi dibilang Pak Mesa kan itu kan anak itu kan biasanya crossing ya, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Nah, akibatnya kalau saya bilang kesombongan kurang enak ya, keangkuhan kurang enak, tapi ada sesuatu kepercaya dirian seorang ibu ini akhirnya membuat kontradiktif kepada anak perempuannya. Karena seorang anak perempuan berarti membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Nah, bagaimana ini menurut Pak Mesak memulihkan situasi ini supaya masa lalu yang dialami seorang perempuan ini yang mungkin yang merasa hidup dengan kemewahan, ketenangan, dengan pokoknya menurut kasih sayang lah. Tiba-tiba ketemu suami yang menurut persepsinya tidak sesuai dengan itu. Nah, sehingga apalagi mereka terjadi suatu perbedaan, bukan masalah yang ekonomi, tapi perbedaan penerimaan antara seorang istri dengan suami atau suami dengan istri. Silakan Pak Bezak.
Kira-kira gitu ya maksudnya ya. Bagaimana mencari supaya mereka bisa pulih kembali, kalau supaya suami istri bisa kembali, tapi dengan menghilangkan kepribadian yang telah mungkin egois kah atau kesombongan kah, sehingga mereka menerima itu sebagai rasa kasih yang bersatu kembali. Oke. Yang paling mendasar, dan ini ada jawaban klise ya, tapi memang saya pikir yang tepat, itu pasangan suami istri harus kembali banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Karena ketika duduk di bawah kaki Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupnya. Sebab saya percaya, saya berani yakin, orang-orang yang membangun kehidupan yang sombong dalam kehidupan rumah tangga, nggak bisa nerima suami apa adanya, atau istri apa adanya, saya berani yakin mereka adalah orang-orang yang kehilangan hadirat Tuhan. Ya. Maka tidak ada jalan lain untuk mengembalikan seperti itu. Yang kedua, kita harus mengarahkan kembali kepada tujuan pernikahan mereka. Selama ini, ya, ada sebuah presuposisi yang menurut saya tidak terlalu tepat, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk sebuah kebahagiaan. Maka berapa kali saya nanganin kasus keluarga, seorang suami selingkuh, dia bilang, saya tidak berbahagia dengan istri saya. Masa sepanjang saya pernikah, sepanjang saya hidup, saya tidak berbahagia. Jadi artinya ketika kita menempatkan kebahagiaan menjadi yang utama dalam sebuah pernikahan, menurut saya ini tujuan yang agak sedikit kamir, yang sedikit keliru. Tujuan pernikahan yang terbaik adalah membangun sebuah kesempurnaan karakter. Makanya tidak heran dalam pernikahan tuh Pak Ben, kita perhatikan. Sebagian besar saya katakan. Suami istri itu mereka bertemu dalam karakter yang beda. Seorang suami pendiam, istrinya cerewet. Kenapa? Kalau sama-sama cerewet, rumah udah kayak pasar. Tapi sebaliknya sama-sama pendiam, rumah udah kayak kuburan. Tuhan pertemukan mereka supaya yang cerewet mulai mengendalikan mulutnya, yang diam mulai menggunakan mulutnya. Suami orang yang murah hati, istrinya pelit. Nah, sama juga kalau sama-sama pelit, mereka mati muda. Kenapa? Makan tempe tahu terus. Tapi kalau sama-sama boros, mereka tidak akan pernah diberkati Tuhan. Nah, artinya kita harus mengajar dalam sebuah sesi BPN. Kalau kami di gereja ada sebutnya BPN, bimbingan pranikah. Tujuan pernikahan bukan mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah side effect, berkat berkat tambahan yang Tuhan sediakan ketika karakter kita terbentuk dengan baik. Ya, jadi saya mau katakan begini. Pasangan kita dalam pengajaran yang kita sampaikan dalam BPN ini, pasangan kita adalah orang yang terbaik membentuk karakter kita. Percaya nih, saya percaya. Yeah. Pernah nggak lihat wanita-wanita yang dominan, Pak? Yeah. Yang heran adalah biasanya istrinya dominan, laki-lakinya kira-kira gesit atau letoy. Langkah satu-satu, Pak. Biasanya kalau istrinya dominan, cekatan pasti suaminya letoy. Suaminya melangkah satu-satu, Pak. DKI. Itu memang Tuhan ciptakan supaya membentuk karakter kita. Nah, jadi pernikahan itu tujuan utamanya bukan mencari kebahagiaan. Kebahagiaan adalah set effect daripada karakter kita yang diubahkan. Jadi memang ketika kita mengelola sebuah pernikahan itu nggak mudah, Pak Ben. Yeah. Itu terlalu banyak variabel untuk membuat sebuah rumah tangga itu hancur. Kalau tidak dibangun bersama pastilah hancur. Kalau cuma satu yang serius membangun rumah tangga pastilah hancur. Nah, makanya hal yang seperti itu menurut saya mesti diobrolin dan tidak ada obat yang cespleng ya. Kayak obat apa minum langsung beres gitu. Enggak, itu perlu waktu panjang, perlu waktu yang kesabaran untuk terus memaintain sebuah pernikahan. Dan ini juga yang saya pikirkan Pak Ben, hampir di semua gereja ada bimbingan pranikah, yes. Tetapi tidak ada gereja bimbingan pasca nikah. Sekian tahun dikumpulin lagi keluarga itu, kamu ngadepin ini enggak? Biasa kan 3-5 tahun. Cukup lama buat saya, mungkin karena saya agak slow gitu ya, untuk menangkap maksud Tuhan gitu. Tapi ketika saya sudah melewati responnya seperti yang Tuhan mau gitu ya, belajar tenang, kemudian belajar menangkap maksud Tuhan, kita bukan cuma bisa mengampuni orang itu ya, Bapak, Ibu, Bapak, Kakak gitu ya, tapi kita bisa mendapat satu karakter baru yang Tuhan bentuk dalam diri kita, atau satu message baru yang Tuhan sedang mau bentuk dalam hidup kita. Kadang seperti itu lewat kepahitan yang Tuhan izinkan. Itu aja, Abang Kakak, barangkali Pak Mesak ada yang mau menambahkan?
Ya udah cukup. Cukup ya, oke. Kita sebelum Bapak keluar ruang Zoom bisa mimpin kita dalam doa barangkali. Oke. Mari kita berdoa. Pandu hidup kami terus selaras dengan rancangan dan kehendak-Mu. Bawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, agar jiwa kami dipuaskan oleh Engkau secara pribadi. Secara khusus kami berdoa buat pemberitaan firman dan sharing hari ini berkenaan dengan luka batin dan kepahitan, biar setiap umat-Mu boleh hidup lepas dari kepada kepahitan itu. Kuasa pengampunan menyertai kehidupan mereka semua. Kami berdoa bagi persekutuan Tuhan, biar persekutuan makin hari menjadi tempat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan sempurna. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, biarlah pemeliharaan berkat Tuhan menyertai kami semua. Kami akan berpisah karena kami tahu berkat Tuhan menyertai kami semua. Oleh sebab itu kasihku, terimalah segala kelimpahan berkat yang tersedia daripada Bapa di sorga, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus dan kekal, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Amin, 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 amin. Oke, salib dulu ya. Terima kasih banyak, Pak. Udah foto belum? Terus udah foto belum? Aku nggak bisa nih Kak, cuma 4 aku dapatnya karena aku pakai handphone. Oh, Nos barangkali bisa. Nas. Nas mana? Udah difoto. Udah. Udah difoto. Sudah. Oh, Sudah Oke, tadi. ya. Oke, terima kasih Pak Mesa. Oke, makasih. Pak Mesa, Tuhan terima kasih banyak. Tuhan Berkati. berkati, Bu. Tuhan berkati. Ya, puji Kasih, Tuhan. Pak. Ya, salib ya. Tuhan Ya, berkati. Ya, terima kasih. berkati firman Shalom. Tuhan. Terima kasih Pak Mesa. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Ibu Sola Gracia sebagai PIC. Ya, terima kasih banyak Lucy yang sudah mimpin kita sebagai moderator pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya, para sahabat. Kalau saya boleh menyimak ya sedikit komen ya. Walaupun temanya itu mungkin yang seperti tadi Lucy bilang bahwa di awal itu ini bukan tema yang baru ya sebenarnya ya. Tetapi saya ngelihat bahwa dia membukakan dan mengupas itu dari satu sisi yang agak berbeda ya, dari yang ini keren banget kalau menurut saya, keren banget. Waktu dia buka Wahyu di awal itu saya rada bingung ini larinya kemana gitu loh. Iya nggak ya? Iya. Iya. Tapi Dasar ayatnya, iya betul. Benar. iya, dia openingnya tuh agak mengejutkan buat saya. Ini maksudnya kemana nih larinya kok ke Wahyu? Dan kesini-sininya dibuka dan secara aku secara pribadi ya ngelihat bahwa bacaan-bacaan atau ayat-ayat yang dikupas itu anti mainstream lah gitu loh. Nggak biasa dikupas oleh banyak ini gitu loh. Jadi dia mengupasnya dari sesuatu yang yang baru lah ya. Jadi saya dapat berkatnya banyak banget malam ini. Iya, keren banget, keren. Iya. Cuma tadi kayaknya di Bapak ini udah merasa kelamaan gitu loh. Aku kan ada beberapa yang belum nanya ya, Kak Enos juga belum nanya, kayak ini juga belum. Kayaknya juga aku pengen ada beberapa pertanyaan lagi, cuma kayaknya bagaimana? Sudah belum sih? Oh ya, kayaknya udah mau kabur. Iya, emang aku ngeliat gini ya, kayaknya kita kan banyaknya sharing ya, yang kita ini ya. Tapi mungkin saya ngeliat mungkin Lucy pengen kita ngegali lagi dari firman Tuhan yang dia kasih itu kita gali ulang gitu loh. Kalau saya ngeliat sih gitu ya, yang Lucy pengen nanya, makanya kan Lucy nanya soal Yefta gitu. Terus apa ya? Ya kan? Dia kan ngebukainnya kan dari beberapa tokoh juga kan gitu kalau saya lihat. Iya, dari tokoh-tokoh ya dalam Alkitab ya. Ya itu sih kalau komen aku gitu. Thank you banget. Tapi kalau boleh komen nggak? Silahkan. Itu kayaknya gini, bukan kayaknya ya, kayak Diana. Kesempatan untuk kedengeran nggak ini? Kedengeran ini? Kedengeran nggak? Oke. Kesempatan untuk menjadi sakit hati itu selalu ada ya? Oh sangat.
Betul, sangat. Iya kan? Itu bukan satu Ya. kali event gitu. Satu kali event dan gitu. Betul. Walaupun Betul. kita udah pernah lulus di satu bidang, karena sakit hati itu akarnya banyak. Sakit hati di satu tempat, akarnya bisa kemana-mana gitu. Iya, Iya. betul. Jadi mungkin itu bagus, itu baiknya kalau jangan meninggalkan persekutuan, karena itu reminder. Mm-mm. Ya nggak Pak, ya nggak Pak Pendeta, bener nggak sih? Saya ini cuma mau Ya, menyimpulkan, ya, karena ya, kayaknya, karena saya mikir gini, kayaknya saya udah lulus ya dari tempat itu. Kok kenapa sih kesempatannya ada lagi? Tapi ternyata saya dengar dari satu pendeta besar di sini, dia bilang kayak Yusuf dibuang itu event. Ya, Right. betul. Tapi keputusan untuk Yusuf memaafkan saudara-saudaranya itu adalah decision, itu keputusan kita Ya. gitu. Betul. Ya. Jadi pemikiran Kehendak saya event itu akan berulang dan akan terus berulang. Nah, kita ngambil keputusan Apakah Pak, ya. kamu jadi apakah kamu akan menjadi, apakah kamu udah 100 kali di tempat itu dibuat tersinggung? Enggak ada jaminan. Kamu nggak akan ke situ lagi gitu loh. Iya kan? Itu sih kesimpulan saya ya.